Tidak boleh seorang pejabat itu diganti, seorang pegawai ASN yang pejabat diganti, kalau dia tidak melakukan suatu kesalahan atau kejahatan atau tidak perform. Ada kepala-kepala SD yang dia memang sudah membangun rumah tangga di ibu kota kabupaten, tapi kalau dia tidak mau nyetor kepada bupatinya, dia akan dipindahkan ke daerah di sekolah-sekolah yang di ujung sana. Kami tahu bahwa jual beli jabatan itu DKI marak juga sih, dan tarifnya saudara akan terkejut. Nah, kalau dari situ semua kita hitung ke cost-nya yang terlibat di dalam jual beli ini kira-kira ya sekitar 60-an triliun. 3 isu utama yang ditentang oleh gerakan reformasi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi dalam 20 tahun gerakan ini berjalan, agaknya ketiga isu tersebut bukannya terkikis habis, malah makin meruyak terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat. Khususnya menyangkut kolusi dan nepotisme, belakangan tersiar kabar soal jual beli jabatan. Untuk itu, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Profesor Sofyan Effendi. Beliau sebelumnya dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, pernah memimpin UGM, memimpin Badan Kepegawaian Negara, dan sekarang menjadi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini Bapak beberapa hari lalu melontarkan angka mengejutkan ya. Katanya dari praktek jual beli jabatan itu kalau diakumulasikan potensi kerugiannya itu mencapai puluhan triliun ya Pak ya. Itu seperti apa Pak data menghitung angka sampai tercapai angka seperti itu? Iya, itu baru data perkiraan tentang berapa masif ya atau berapa besar kerugian negara dari praktek-praktek jual beli jabatan. Kalau kita menggunakan istilah transaksi jabatan. Ini dari kasus kita mendapatkan perkiraan itu dari angka-angka pemeriksaan OTT terhadap Bupati Klaten pada waktu itu. Jadi di sana ada dari dokumen yang disita oleh KPK itu adalah menyangkut tarif-tarif yang kalau di sana dinamakan sumbangan, tarif-tarif besarnya sumbangan yang ditarik dari para pemegang jabatan di kabupaten itu. Nah, pada waktu itu pergantian di sana mencakup kira-kira 700-an lebih pejabat posisi ya, mulai dari Sesda sampai asisten Sekda, kemudian para kepala-kepala dinas di kabupaten, dan juga sampai di yang sangat bikin kita terenyuh, sampai kepada jabatan-jabatan kepala sekolah, kepala SD. Itu ada tarifnya sana. Nah, kita hitung pada waktu itu untuk kabupaten ini aja sudah ratusan miliar. Nah, kalau itu ini di Klaten aja tuh ya. Di Klaten aja. Kalau kita kita aggregate data itu ke 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia, dapatlah angka kita kira-kira, dan ditambah lagi dengan yang provinsi dan di kementerian dan lembaga, dapatlah angka kira-kira 60 atau 65 triliun. Nah, kemudian itu adalah besarnya biayanya yang dikeluarkan oleh mereka para pencari jabatan ini. Jumlahnya segitu. Tapi kalau kita pastilah untuk mengembalikan biaya itu, mereka menarik biaya-biaya dengan memotong proyek-proyek yang mereka
apa yang mereka kuasai, dan juga menarik dari para menjual jabatan-jabatan yang berada di dalam kewenangan mereka. Nah itu kalau kita masukkan sampai ke jabatan eselon 1 ada itu 22.000, kemudian jabatan-jabatan eselon 1 dan eselon 2 itu 22.000, yang besar itu adalah eselon 3, eselon 4. Itu kira-kira 420.000 jumlahnya. 420.000 posisi ya? Atau posisi jabatan. Dan ini, nah kalau dari situ semua kita hitung, ya ke cost-nya yang terlibat di dalam jual beli ini kira-kira ya sekitar 60-an triliun. Tapi kalau mereka mengembalikan kan nggak mungkin itu hanya segitu, hanya pengusaha-pengusaha yang bodok, yang kalau dia keluar modal 60 triliun, dia dapat return-nya juga 60 triliun. Pasti lebih besar. Pasti lebih banyak, ada multiplier effect ya. Jadi kalau katakanlah rata-rata itu dia menggunakan logika pengusaha, kalau saya keluar modal 60, saya harus dapat minimal 3 kali atau 4 kali kan anunya. Nah itulah yang sampai kepada 200-an lebih triliun ini anunya. Nah Pak, bukankah sejak era reformasi berbagai upaya untuk mencegah hal-hal tidak terpuji itu, misalnya lewat seleksi terbuka, ujian sudah serba computerized, elektronik, ini kira-kira itu kan sebetulnya berjalan secara formal. Bocornya di mana itu? Ya itu kalau yang seleksi terbuka boleh dikatakan sudah hampir boleh dikatakan sudah tertutup semua kebocoran-kebocoran itu, karena memang Indonesia ini ternyata di dalam seleksi calon pegawai ini termasuk yang paling mendapat pujian dari PBB, karena kita dianggap paling baik sistemnya, paling objektif dan paling cepat, dan tidak ada lagi peluang untuk membayar itu sudah bagus kalau di sini. Tapi kalau di dalam JPT, karena JPT ini sudah menggunakan sistem seleksi terbuka yang sangat transparan, terbuka, dan menggunakan penilaian objektif oleh para pansel yang dari unsur-unsur eksternal, sudah sangat berkurang ya, praktek-praktek ini. Tapi yang belum masih ada peluang, ini kan pansel ini kan tujuannya adalah memilih 3 calon terbaik. Nah biasanya karena sudah menjemput 3 calon, kita menganggap inilah sudah merupakan kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian, kalau di daerah itu bupati atau wali kota, kemudian provinsi gubernur, kalau provinsi gubernur, kalau di kementerian ya menteri dan ketua lembaga yang itu. Nah di tingkat pusat relatif sudah cukup bersih ya seleksi ini ya, tapi pada tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten juga sudah ada yang baik. Kita tahu bahwa Anas dari Banyuwangi baik, Bu Risma di Surabaya baik, Pak Hari dulu di Jogja baik. Tapi itu yang baik-baik itu kira-kira 10% lah. Yang 90% ini tetap masih perlu mereka mengumpulkan semacam modal untuk dana untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan untuk terpilih menduduki jabatan itu. Nah ini memang masih perlu satu tahapan lagi untuk menghapuskan KKN, praktek-praktek KKN yang tadi Anda sampaikan. Pak, benar nggak sih Pak bahwa jual beli jabatan itu sebetulnya tidak cuma untuk level-level kepala dinas, kakanwil misalnya kayak gitu, tapi juga untuk profesi-profesi tertentu seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, itu untuk mutasi
rotasi di luar promosi supaya tidak keluar Jawa pun Iya. ternyata ada cost yang harus mereka keluarkan. Betul. Praktek-praktek semacam itu masih Ya, terjadi. masih terjadi. KASN mendeteksinya seperti apa itu? Kita mendeteksi dalam kasus-kasus itu terjadi. Misalnya misalnya di tingkat SD lah, kalau kepala sekolah SD ya, ada kepala-kepala SD yang dia memang sudah membangun rumah tangga di ibu kota kabupaten, tinggalnya kabupaten, kerja kabupaten. Tapi kalau dia tidak mau nyetor kepada bupatinya, dia akan dipindahkan ke daerah di sekolah-sekolah yang di ujung sana. Ya pasti mereka keberatan. Akhirnya dipaksa untuk membayarkan kepada itu ada. Dan ini juga dalam profesi-profesi bidang kesehatan misalnya, dalam profesi-profesi bidang hukum juga praktek-praktek itu masih terjadi dan masih perlu kita kerja keras untuk memberantas. Ini terlihat sekali di dalam indeks persepsi korupsi kita kan. Indeks persepsi kita Indonesia sampai sekarang ini dalam skala 0 sampai 10 masih 38 kan, 3,8. Jadi masih banyak ini, masih marak ini korupsi di dalam birokrasi kita. Nah, Pak, kalau tadi kan saya menangkap kesan ini pengaruh partai ya, partai politik ke terjadinya jual beli jabatan. Dan ini terbukti dalam kasus di Kementerian Agama. Ya. Itu monopoli Kementerian Agama atau sebetulnya kementerian lain dari deteksi Komisi ASN ini juga terjadi hal serupa? Iya, ada hampir di sebagian besar kementerian-kementerian itu masih ada, selama masih banyak tenaga-tenaga spesialis katakan, atau yang jabatan-jabatan yang lebih tinggi, orang masih lebih senang berkumpul di Jawa, tidak senang dia misalnya dokter spesialis, dia lebih senang kan karena calon-calon pelanggannya lebih banyak marketnya lebih gede lah, marketnya lebih besar. Itu 67% ini penduduk Indonesia ini kan tinggalnya di Jawa. Jadi pasar untuk pelayanan dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, ya pasti susah daerah lain melawan ini Jawa. Jadi selama orang masih tetap merasa lebih lebih baik tinggal di prospek untuk tinggal di Jawa itu lebih baik, ya orang akan berusaha tinggal di sini. Dan dengan segala macam cara mereka berusaha untuk tidak ditempatkan daerah lainnya. Di daerah-daerah lain kan kekurangan spesialis sekarang, tapi karena biaya untuk pendidikan spesialis itu sangat mahal, sampai ratusan juta, bahkan mungkin mungkin miliaran juga, ya mereka tetap kalau yang ingin mengembalikan biaya itu, itu pendidikan spesialisnya, itu akan tetap ingin tinggal di sini kan, dan untuk itu mereka bersaing untuk dengan cara apapun untuk tetap bekerja di Jawa. Nah, ini bisa dipatahkan kalau pemerintah mau menyediakan pembiayaan untuk menjadi spesialis. Jadi mensubsidi. Negara lain seperti di India kan sudah melakukan itu. Jadi orang tidak menarik biaya pelayanannya sangat tinggi, jauh lebih tinggi di Indonesia pelayanan oleh dokter spesialis, dan mereka karena itu tidak mau dipindahkan ke daerah lain. Untuk itu mereka juga menyediakan itu, mau membayar untuk supaya tidak dipindahkan daerah lain. Saya mau kembali ke kasus yang Kemenak, Pak. Ya. Itu kan sedikit banyak ada andil ASN di situ ya. Konon kabarnya kan sebelum terjadi OTT ini ada terjadi surat menyurat antara ASN dengan Kemenak. Seperti apa sih Pak yang terjadi sebetulnya? Ya, jadi setiap kementerian dan lembaga dan daerah yang ingin melakukan pergantian pejabat atau rotasi pejabat kan selalu harus berkonsultasi dengan kami.
Karena kami dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 untuk mengawasi mutu dari pengisian jabatan itu. Jadi kita harus menjamin, mengawasi mutu pelaksanaan sistem merit di dalam pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi di seluruh Indonesia ini. Nah, dalam kerangka itulah semua kementerian, semua lembaga, semua daerah itu berkonsultasi ke kami setiap kali mau mengisinya. Kementerian Agama sejak akhir tahun 2018 dan pada awal 2019 ini sudah berkonsultasi dengan kami untuk pengisian beberapa jabatan, kalau nggak salah 18 jabatan ini di jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Dan pada awal-awal tahun 19 Januari kami sudah mendapatkan laporan dari masyarakat dan data-data yang menunjukkan bahwa beberapa dari calon-calon itu ada masalah integritasnya. Ini pejabat negara ini kan modal utamanya integritas, kepercayaan dari masyarakat. Ini ada informasi-informasi yang kami terima yang setelah kami teliti, ini menunjukkan ini ada calon-calon yang tidak bisa diterima itunya. Kita suratin Sekjen Kementerian Agama pada waktu itu bahwa sebaiknya dua calon ini jangan masuk sebagai calon, karena nanti akan ada masalah kalau harus digugurkan di awal gitu. Di awal. Satu memang nggak masuk dia. Ini kan kami sudah membentuk ada namanya tim seleksi yang akan memilih, mengevaluasi berdasarkan meritnya, kualifikasi dan kompetensinya. Itu siapa-siapa saja yang qualified untuk menduduki jabatan itu. Nah, dari dua calon yang ada catatan tadi, satu memang tidak masuk di dalam 3 calon unggulan, jadi dia sudah gugur. Tapi masih ada satu yang pada akhir atau pertengahan Februari masih masuk. Kami surat sekali lagi, kedua kali kepada Pak Sekjen. Ini sebaiknya jangan masuk, karena nanti kalau dia sudah masuk susah menganulirnya dari itu. Ternyata tanggal 1 Maret saya mendapatkan surat dari Kementerian Agama ditandatangani oleh Sekjen mengatakan mereka keberatan dengan pendapat rekomendasi dari KASN. Kami akan tetap mengajukan ini kepada Menteri. Tanggal 5 atau tanggal 6 Maret dilantik kan orang ini, dan dilalah pada tanggal 15 Maret kena OTT yang bersangkutan. Nah, ini walaupun kami menduga ini ada praktek-praktek yang tidak terpuji di dalam pengangkatan itu, tapi kami kan tidak dalam posisi untuk mengadakan pemeriksaan tentang korupsi. Karena itu kami sudah sejak lama mengadakan MOU dengan KPK. Kalau ada pergantian jabatan yang kami duga ada unsur-unsur praktek transaksi, kami akan sampaikan kepada KPK, karena dia yang punya kewenangan menyadap, dia yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan ke bank dan lain-lain. Nah, itu jadi itu kasusnya yang dari Sekjen Kemenak waktu itu dijelaskan nggak, Pak, kenapa mereka tetap berkukuh untuk melanjutkan? Bahwa ini kan kalau nggak salah itu kami ada dalam track record yang bersangkutan pernah dikenakan hukuman disiplin yang 2 tahun. Jadi artinya
dia itu kalau orang yang dikenakan pelanggaran disiplin sedang lah, sampai ke berat. Orang seperti itu kan tidak bisa layak-layak ini menyangkut kepercayaan, tidak lagi punya kredibilitas untuk diangkat sebagai pejabat. Nah ini seperti itu. Nah, ternyata ada dua hal yang dilakukan, yang terjadi. Kami sudah ngecek ke para panselnya yang jadi unsur eksternal, mereka tidak didapat informasi dari pejabat yang bersangkutan, pejabat dari Kemenak, itu baik dari sekjennya maupun dari kepala biro kepegawaiannya, adanya surat teguran dari kami, surat peringatan dari kami. Jadi tidak sampai. Rekomendasinya tuh di-keep sama di sekjen, berhenti di sekjen aja, sampai ke pansel. Ya. Jadi ya kalau dilihat dari formalitas ya semua pansel menandatangani kan. Jadi kalau dari pemeriksaan hukum lolos ya mungkin ya. Tapi ada yang satu lagi, persyaratan tadi, bahwa ini persyaratan orang yang sudah dikenakan hukuman disiplin itu tidak qualified, itu dia rubah redaksi dari aturan itu sehingga yang bersangkutan qualified untuk menjadi calon. Jadi itu pelanggaran hukum itu Pak, selain soal jual beli jabatan, ini di tengah masa kampanye Pilpres maupun pemilu legislatif itu kan yang banyak digunjingkan soal netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini peran dari ASN sendiri untuk mengontrol aparatur di daerah maupun ya di mana-mana ya. Itu seperti apa, Pak? Ya, itu salah satu tugas yang yang diamanatkan kepada KSN oleh undang-undang adalah mengawasi netralitas pegawai ASN di dalam pemilihan umum. Jadi termasuk pileg, termasuk pilpres. Itu kita mengawasi supaya pegawai-pegawai ASN tidak berpihak atau tidak mengkampanyekan calon-calon tertentu, baik legislatif maupun eksekutif. Nah itu kita kerjasama dengan Bawaslu sangat erat dengan Pemda untuk mengawasi ini. Ini memang suatu wilayah yang sangat challenging karena undang-undang menetapkan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, artinya dia punya kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memindahkan, menurunkan pangkat dari seorang pegawai. Padahal dia adalah pejabat politik. Nah itu di negara-negara lain sudah lama dicabut kewenangan pejabat politik dalam bidang kepegawaian. Jadi mereka tidak boleh punya kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan apalagi dan memvonis, menghukum seorang pejabat karir. Nah ini mungkin perlu ada usaha ke depan untuk mencabut itu, tapi saya kira ini perjuangan yang berat. Agak berat ya, karena seseorang untuk menjadi kepala daerah, gubernur, bupati kan juga memang lewat sokongan partai, dan partai ini ingin memanfaatkan pegawai ASN ini sebagai modal untuk memenangkan kan. Karena ini yang punya anggaran, ini yang punya fasilitas, ini yang punya kepercayaan dari masyarakat. Jadi semuanya berebut untuk memikat ASN itu. Semuanya partai-partai itu berusaha merebut para pegawai ini, karena pegawai ini punya pengaruh. Secara kalau orang awam kan mungkin melihat, lu PNS tapi kok lu nggak dukung pemerintah sih? Itu pertanyaan-pernyataan semacam itu logis atau ya nggak berlaku lagi, ini udah bukan orde baru yang harus monoloyalitas misalnya. Itu seperti apa? Iya, itu secara lebih cair lah kondisinya, kebebasan dari berpendapat, untuk berpendapat, sekedar mengajukan pendapat atau
itu lebih luas. Tetapi tetap juga tidak boleh mendorong ya atau menunjukkan simpatinya, apalagi mengkampanyekan calon-calon tertentu, walaupun calon itu adalah atasannya. Ini nih anunya, para pegawai ASN disumpah dia pada waktu menjadi pegawai ASN maupun pada waktu dia menduduki setiap jabatan, disumpah bahwa dia akan loyal kepada pimpinan-pimpinan organisasi itu. Jadi, tapi dalam hal menyangkut ekspresi politiknya, dia tidak boleh menyatakan secara terbuka, apalagi dalam nada mengkampanyekan. Itu sudah ada pelanggaran, kalau tidak berat, pelanggaran sedang. Yang paling berat itu adalah kalau yang bersangkutan memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara untuk memenangkan seorang calon, kemudian atau menggunakan uang negara yang ada di dalam kewenangannya untuk memenangkan seorang calon. Itu pelanggaran berat, pelanggaran disiplin berat, dan sanksinya berat juga. Rekomendasi atau teguran semacam itu ada nggak yang lebih frontal? Misalnya malah mengadukan ke PT UN, rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil ini. Ada, kami pernah 2 atau 3 kali diajukan ke Petun di satu Lampung, yang kedua itu Tegal, oleh Wali Kota Tegal dulu. Kemudian ada satu lagi kasus ada di daerah Indonesia bagian timur. Nah, ini minimal 3 kali itu. Dan kami kalah pada Petun negeri. Masih ada yang kalah pada Petun tinggi, tingkat banding. Baru menang pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung. Ya di Indonesia ini kita mau menegakkan hukum aja masih bisa diadukan ke jadi ini ya habis waktu 2,5 tahun kan. Tapi pernah jadi kita menghadapi seperti itu. Ya untungnya itu setelah akhir ya Bupati Wali Kota Tegal itu berakhir dengan OTT. Ini Gubernur Lampung ini ya dia tidak terpilih lagi akan itu yang di Lampung. Kemudian ada, jadi bukan hanya menerima surat yang panjangnya 9 halaman, yang akhirnya mengatakan kami tidak menerima rekomendasinya KSN, itu sudah seringkali kami terima. Tapi kami tetap mengatakan kalau ini rekomendasi kami tidak dilakukan, kami bisa menganulir keputusan dari surat siapapun yang membuat surat pengangkatan itu. Nah, Pak, terkait ini kan banyak jenderal TNI yang nggak punya job ya. Sempat ada wacana mereka akan mengisi posisi-posisi di sipil, sehingga dikritik sebagai new dui fungsi ABRI ya ala reformasi ya. ASN sendiri menyampaikan pandangan nggak ke pemerintah? Di undang-undang sudah membatasi jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh anggota-anggota TNI dan anggota-anggota Polri yang masih aktif, itu hanya 11 instansi. Tempo hari kan Bapak sempat berpolemik dengan Pemprov DKI ya, terkait ya mutasi rotasi juga di lingkungan Pemprov. Gubernurnya Pak Anies bilang ini Bapak berpolitik gitu. KSN padahal nggak boleh berpolitik gitu. Sebetulnya memang ada problem pribadi atau gimana sih Pak? Enggak sih. Sama-sama UGM kan? Anies kan junior saya anunya. Tapi setelah masuk politik ini sudah lain Anies. Makanya waktu itu saya jawab, loh bukannya salah komentar itu. Yang berpolitik itu kan gubernurnya. Kami tidak boleh berpolitik kan anunya. Itu masalahnya karena dia
pada masa-masa awal dari pemerintahannya, mungkin 6 bulan pertama ya, dia tahu-tahu mengajukan pergantian dari 16 jabatan pimpinan tingginya, kepala dinas, Asekda, kepala rumah sakit, wali kota juga, karena di DKI itu wali kota itu bukan jabatan politik ya, tapi jabatan administrasi. Terus kita ini salah satu tugas dari KSN ini adalah memproteksi sistem merit. Tidak boleh seorang pejabat itu diganti, seorang pegawai ASN yang pejabat diganti kalau dia tidak melakukan suatu kesalahan atau kejahatan atau tidak perform. Jadi harus ada alasan yang objektif yang digunakan untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya. Nah, ini nggak ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan yang bersangkutan salah. Akhirnya kita tolak kan. Lama-lama dia adjust, dia terima rekomendasi kita bahwa ini yang pada waktu ini ada orang masih tinggal 2 bulan ke akhir mau pensiun, kemudian diberhentikan dari jabatan direktur rumah sakit dengan alasan bahwa dia tidak perform. Padahal rumah sakit ibu ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpan, penghargaan dari Kementerian Kesehatan karena pengelolaan rumah sakitnya hebat. Itu ini kan hanya soal like in dislike aja jadinya. Bukan, itu ya nggak boleh. Nah, akhirnya kita adukan ini ditunggu dulu sampai dia pensiun baru ganti. Itu kan lebih elegan, lebih manusiawi daripada itu. Dan akhirnya diikut ya Pak? Untungnya dia ikut, dari 18 dia ikut semua. Tapi belakangannya bikin olah lagi, mengusulkan pergantian 1.124 orang pegawai. Lah itu termasuk 2 dari itu adalah yang dulu sisa-sisa dari yang 18 dulu itu. Satu yang dulu kepala dinas pariwisata yang dia berhentikan semena-mena, tapi akhirnya kita minta supaya ini masalah bagi gubernur, kalau ini gubernur bisa dituntut kalau dia diberhentikan, akhirnya diberi jabatan lain. Kemudian yang satu itu yang dari kepala dinas Sospol, itu juga yang akhirnya diakomodasi juga. Jadi tapi yang 1000-an orang lebih masih tetap kita dalam pemeriksaan kita, karena itu memerlukan waktu itu untuk mencari alasan apa diadakan pergantian terhadap 1.000 orang, 1.124 orang. Pak, dari yang 18 pertama tadi itu, selain mungkin unsur like and dislike, ada unsur-unsur jual beli jabatan atau intervensi partai? Kalau gitu, Aniesnya sih saya yakin sekali enggak enggak. Tapi mungkin ada ya, orang-orang lain di dalam Pemda itu yang ini kita belum sampai ke sana. Itu mungkin suatu saat kita harus kerjasama dengan KPK juga supaya KPK ini jagonya kan karena dia bisa melihat ini transaksi keuangan itu. Punya perangkat. Iya, kan ini kami tahu bahwa jual beli jabatan itu di DKI marak juga sih. Dan tarifnya saudara akan terkejut melihat tarifnya untuk menjadi kepala-kepala dinas di DKI. Cuma laporan-laporan yang masuk ke kami tidak seramai seperti provinsi lain. Karena kalau provinsi lain orang yang diberhentikan langsung diputuskan tunjangannya. Di sini mereka tidak mau mengadu karena mereka tetap terima tunjangannya. Jadi dia nggak ada kerugian yang lebih besar. Nggak ada keraguan finansial yang besar bagi mereka yang digantikan atau diberhentikan oleh Pak Gubernur. Pak Sopyan berbicara secara pribadi nggak dengan Pak Anies? Ya kan sebagai guru dan murid lah ya istilahnya itu kan? Iya pernah saya katakan dia
Dia anunya dari seringkali dari pandangan politik, apakah gubernur tidak punya kewenangan untuk mengganti bawahannya? Saya bilang yes, dia punya kewenangan, tapi tidak berarti bahwa gubernur bisa semena-mena mengganti anunya, karena harus ada tata caranya. Ya itu sudah ada aturannya. Itu sudah ngomong seperti itu. Maraknya korupsi di dalam pengisian jabatan publik ini bukan semata-mata ditentukan oleh faktor internal, tapi eksternal, artinya eksternal dari birokrasi. Orang-orang yang berkepentingan atas duduknya orang-orang tertentu di jabatan-jabatan tertentu, misalnya pemilik perusahaan-perusahaan real estate besar yang berkepentingan dengan kemudahan di dalam perizinan. Dia ingin orang-orang dia duduk di dalam jabatan-jabatan pimpinan tinggi di agraria, di pertanian, dan di pemda-pemda. Jadi intervensi nggak melulu dari partai politik ya, dari dunia usaha dari juga. Dari konglomerat juga, milik modal. Itu yang oleh kawan kita si Bambang Wijoyanto yang dulu di KPK. Wijoyanto, dia bilang itu ada oligarki pemilik modal dan oligarki dari pemilik tanah. Dan mereka ini menggunakan ahli-ahli hukum yang tangguh. Semua ahli hukum yang hebat-hebat itu sudah berada di dalam tangan mereka. Kemudian para pejabat-pejabat puncak Republik ini juga ada di mereka. Para pemerintah daerah, DPRD, legasi eksekutif daerah juga ada di tangan mereka. Dan juga di puncak-puncak pemerintahan ini ada orang-orang mereka. Nah ini lebih berbahaya karena itu modalnya mereka kalau untuk memenangkan agar orang-orang mereka duduk dalam satu jabatan mau membayar berapa saja untuk jabatan itu. Nah ini nih anunya. Imbalannya dengan kebijakan-kebijakan. Iya, yang memihak mereka dan akan melestarikan anunya mereka. Bincang-bincang saya dengan Profesor Sopyan Effendi, ternyata problema di lingkungan aparatur sipil negara tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Tidak cuma intervensi dari partai politik, seperti dikatakan Prof. Sopyan, juga ada intervensi dari para pemilik modal dan koalisi antara pemilik modal dan partai politik ini yang sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan. Kita jumpa kembali dengan narasumber yang lain dan tentunya dengan tema dan isu yang berbeda. Terima kasih. Prof. Sopyan, terima kasih banyak Prof. Sama-sama, ya.